Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wa la quwata illa billahil alim, amma ba'd. Pemirsa Budiman channel YouTube Arianta SPD yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kali ini pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 kita mengingatkan atau eling-elingan tentang 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang berhak menerima zakat itu kita diperintahkan membayar zakat, diwajibkan kepada setiap umat Islam yang mampu memenuhi kebutuhan, tentunya memenuhi kebutuhan sehari-hari secara layak bagi muslim yang tidak mampu mencukupi setiap hari kehidupannya, makan minumnya, kebutuhan harinya, mereka tidak wajib membayar zakat. Sebaiknya mereka malah harus diberikan zakat. Zakat ya, bukan zakat fitrah. Zakat. Jadi fakih yang pertama yaitu yang berhak menerima zakat itu adalah orang fakir. Orang fakir itu adalah orang yang tidak memiliki harta untuk kebutuhan sehari-hari aja masih bingung untuk makan, minum, tidur, pakaian, papan, pangan, sandang. Yang kedua itu adalah miskin. Jadi orang yang tergolong miskin itu orang apa? Yaitu orang yang penghasilannya tidak mencukupi. Dia punya penghasilan tetapi tidak cukup. Yang ketiga yaitu orang yang berhak menerima zakat itu adalah orang rigab. Rigab itu hamba Allah sahaya atau pekerja budak. Pekerja budak disuruh-suruh kemari. Yang keempat yaitu garim. Garim itu adalah orang yang memiliki banyak hutang. Walaupun kelihatannya kaya tetapi dia garim. Garim banyak utang sana sini. Mau makan aja juga hutang, ngebon. Yang kelimanya adalah mu'alaf ya. Mu'alaf itu sering kita dengar, yaitu orang non muslim atau orang lain yang baru saja masuk ke agama Allah, yaitu agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang sah dan agama yang diridai oleh Allah adalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Orang yang baru masuk Islam itu berhak untuk menerima zakat. Zakat fitrah, mu'alaf namanya. Juga yang keenamnya yaitu orang yang fisabilillah. Fisabilillah itu kita kenal atau kita tahu bahwa orang yang suka berjuang di jalan Allah, termasuk ya muadzin juga bisa,
rajin setiap 5 waktu adzan atau takmir masjid yang sering adzan juga bisa, yang tentunya atau sering berdakwah mengaji kepada anak-anak atau orang tua, majelis taklim. Nah, ya pokoknya yang berjuang agama. Yang ketujuh kita kenal yaitu dengan Ibnu Sabil. Ibnu Sabil yaitu berhak untuk menerima zakat. Ibnu Sabil itu kita ketahui bahwa tergolong orang-orang yang musafir dan para pelajar, tentunya para pelajar yang perantauan jauh dengan orang tua, itu namanya Ibnu Sabil. Yang terakhir yaitu ke-8 itu dikenal adalah yang suka mengurus-ngurus zakat, yaitu amil zakat, dikenalnya dengan amil zakat. Amil zakat itu kalau sering kita lihat, kita dengar, yaitu panitia zakat lah, panitia penerima dan pengelola dana zakat. Tentang zakat-zakat dikumpulkan oleh panitia, setelah itu dikelola, dikembalikan lagi kepada yang berhak. Jadi itulah golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Zakat apa? Zakat mal, zakat fitrah, tentunya zakat dari orang-orang muslim untuk berbagi kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang menerima zakat, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kesempatan ini adalah yang berhak menerima zakat adalah orang fakir, orang miskin, ghibah, rigah ya, rikabe, hamba sahaya atau yang budak kerja. Juga termasuk garim, mu'alaf, juga fisabilillah, serta Ibnu Sabil dan juga amil zakat. Itulah yang berhak menerima zakat. Tentunya yang pertama yaitu adalah yang fakir. Jadi diutamakanlah yang fakir, setelah fakir cukup barulah melimpah yang lain-lain. Yang miskin, orang fakir itu tidak mempunyai apa-apa, nggak punya harta. Yang tergolong orang fakir yang bagaimana? Ya, tentunya di sekitar kita bisa dilihat kalau memang ada. Kalau memang nggak ada, berarti kita ya yang miskin, mungkin punya pekerjaan namun tidak mencukupi untuk makan, minum, kebutuhan sehari-hari, nyekolahkan anaknya, termasuk juga sandangnya, pakannya, sandang, papan ya juga kurang memuaskan atau kurang layak lah begitu. Mungkin itu saja yang kita dapat sampaikan. Mudah-mudahan kita saling mengingatkan, tergolong orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang disayangin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyertai kita semuanya dan berikan panjang usianya dan juga dilimpahkan rezekinya dan juga selalu taat iman kepada agamanya. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.